kuliah aja kayak freelance gitu aja. Tapi setelah selesai kuliah tuh benar-benar memutuskan untuk pulang. Alasannya adalah kayak kan ketika kita udah mendapatkan sesuatu di kota, lalu kita berada di kota itu selamanya, berarti ilmu yang kita dapat nggak akan bermanfaat buat tempat kita sendiri. Aduh, gitu. termasuk saya. Baik, kawan-kawan semua, teman-teman sahabat pesisir dan laut, kita di podcastnya PKSPL, Suara Pesisir dan Lautan kita. Kali ini hadir di depan saya tamu jauh dari boleh dibilang dari ujung timur Indonesia, dari Papua, dari Raja Ampat, Mbak Nurdana Rizky Pratiwi, panggilannya Mbak Tiwi. Saya panggil Mbak Tiwi aja ya? Siap, Oke. Tiwi aja. Mbak Tiwi, langsung aja ya, boleh. Kalau nggak salah hobinya fotografi nih katanya. Oh iya. Iya. Kenapa tertarik dengan hobi fotografi nih? Sebenarnya itu kayak hobi baru belakangan. Hobi baru belakangan. Pun tidak punya kamera yang spek bagus atau gimana tuh juga enggak. Jadi kayak baru berkesempatan kemarin ikut beasiswa workshop fotografi. Terus akhirnya kepilih jadi perwakilan Papua dan presentasi di Jakarta kemarin. Dari hasil fotonya gitu. Terus dari situ kan ada pameran juga kan pamerannya di Jakarta International Festival kan di daerah Blok M sebenarnya. Jadi ada pameran terus ada presentasinya. Dari situ tuh melihat pamerannya, melihat hasil fotonya, terus kayak ternyata medium fotografi itu menyenangkan. Jadi ada yang bilang kayak fotografi itu seperti kita menyampaikan pesan yang tidak terlihat. Mantap. Gitu. Jadi seru kalau misalnya motret, tapi kan setiap angle tuh kan pasti ada berbeda gitu kan. Setiap angle berbeda, setiap angle punya cerita gitu. Nah, fotografi itu mempertajam emosi sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya kita nulis, orang kan nulis panjang, orang harus baca apa segala macam. Tapi kalau lewat fotografi, satu foto dengan caption yang singkat, orang tuh bisa langsung dapat gitu emosinya. Oh iya ya, oh terjadi ini ya di sana misalnya kalau di Raja Ampat. Oh ternyata di Raja Ampat ada ini gitu. Temanya apa ya kemarin yang diambil? Lebih ke temanya humanity, kemarin kan banyak tema-tema fotografi ya? Humanity atau apa? Kemarin saya ngangkat soal anyaman lokal. Anyaman lokal sebagai identitas masyarakat lokal Raja Ampat. Karena memang ya kita tahu Raja Ampat itu terkenal sekali dengan pariwisatanya, bahkan sampai di skala dunia gitu. Sayangnya tidak berbanding lurus dengan bagaimana identitas lokal masyarakat itu dikenal. Jadi orang ke Raja Ampat, orang tahu tempat wisatanya, tapi orang nggak tahu tentang masyarakat lokalnya gitu. Jadi anyaman lokal itu seperti ekspresi budaya yang bisa dihadirkan oleh masyarakat ke wisatawan tanpa perlu saya suku ini, saya ini, nggak perlu. Jadi mereka punya anyaman nih, wisatawan datang, dia kasih ke wisatawan. Lalu dari satu anyaman itu punya story-nya. Terus punya di situ juga ada bahasanya mereka, ada tradisi menganyam mereka. Jadi itu ekspresi budaya mereka yang bisa mereka hadirkan buat wisatawan. Jadi dan dari situ memperkuat identitas mereka. Jadi ketika ke depan Raja Ampat semakin terkenal, identitas mereka nggak akan hilang. Jadi itulah tema itu yang diangkat di fotografi kemarin. Dan gitu. Menang gitu. Enggak menang, tapi jadi pewakili. Ya. Mewakili. Jadi kita ada bersepuluh di Papua Barat, dan 10 itu kan masing-masing punya temanya. Nah dari 10 itu saya kebetulan yang mewakili akhirnya. Next, kenapa bisa tertarik di apa ya kalau boleh saya bilang dengan masyarakat itu, masyarakat sana khususnya ya, kenapa tertarik gitu? Kan banyak bidang pekerjaan nih. Kenapa tertarik dengan ini gitu, bidang pemberdayaan masyarakat khususnya di sana? Kenapa itu? Ada sesuatu yang mendasari itu? Sama ya, saya kan dulu kuliah di Jogja nih. Kita mundur ya. Iya nggak apa-apa, kita flashback. kita mundur. Saya kuliah di Jogja, terus lulus 2016.
lulus 2016 ya biasa kan anak-anak kuliah setelah lulus itu kan ingin mengadu nasib dulu di kota biasanya, apalagi dari daerah. Pernah sempat kerja di Jogja atau di Jakarta? Enggak. Cuman kalau pada saat kuliah aja kayak Oke. freelance gitu aja, tapi setelah selesai kuliah tuh benar-benar memutuskan untuk pulang. Alasannya adalah kayak kan ketika kita udah mendapatkan sesuatu di kota, lalu kita berada di kota itu selamanya, berarti ilmu yang kita dapat nggak akan bermanfaat buat tempat kita sendiri. Aduh, gitu. termasuk saya dong, saya ini nggak pulang ini. Jadi kayak hal itulah yang mendasari kayaknya saya balik deh gitu. Tapi itu cerita itu tidak semulus cerita motivator ya, kayak wah balik langsung bisa melakukan sesuatu tuh enggak juga gitu. Ada pasang surutnya lah. Struggle-nya ada ya? Ada struggle-nya karena 4 tahun kuliah di luar kita sudah seperti merasakan semua hal itu menjadi mudah, semua hal itu menjadi ideal. Jadi ketika kita balik, standar kita adalah standar kota yang kita tempatin. Misalnya kalau saya di Jogja, ketika saya balik ekspektasi saya adalah harusnya seperti ini. Seperti ininya tuh Jogja gitu. Sedangkan Raja Ampat jauh kampung, jauh daerah gitu. Nah, berhadapan dengan realitas itu yang kadang yang buat nggak siap. Nah, ketidaksiapan itulah yang akhirnya kayak butuh struggle-nya. Butuh struggle-nya, tapi ya akhirnya mendapatkan beberapa kesempatan, akhirnya bikin komunitas sama teman-teman. Terus akhirnya kalau komunitas itu kita bikin komunitas literasi, terus ngajak anak-anak, kita bawa buku gitu. Hal-hal itu, dan alasan besarnya kenapa melakukan itu kayak anak Raja Ampat perlu tahu betapa kayanya Raja Ampat. Tapi kan itu kan nggak secara ekonomi kan, finansial kan beda kan. Jogja Benar. Udah biasa kan pernah kerja di freelance dan sebagainya, mendapatkan ya secara finansial ada. Kemudian di Raja Ampat tiba-tiba hanya ya bertanda kutip hanya menjadi pekerja sosial lah istilahnya, seperti itu. Secara finansial gimana? Ya itu juga. Saya nguli-nguli. Jadi kayak misalnya nge-MC juga kan. Oke. Jadi nge-MC terus. Ini jadi inspirasi soalnya nanti. Oh siap. Nge-MC terus ya, duit nge-MC itu yang akhirnya sama teman-teman. Jadi kita ngembangin komunitasnya itu memang dari kantong pribadi. Komunitas apa dulu yang dibangun? Lentera Negeri Bahari. Lentera Jadi Negeri itu Bahari. Concernnya di pendidikan. Education untuk Ya, anak-anak. untuk anak-anak SD gitu. Tapi di kampung-kampung. Jadi kita ngumpulin duit, patungan, kita bayar perahunya, kita bayar BBM-nya, terus kita bawa buku ke kampung. Oke. Ngajak. Berapa lama itu? Kita berpindah-pindah sih, jadi kayak sehari selesai gitu, ngajakin mereka. Jadi karena di kampung itu nggak ada perpustakaan kan, akses mereka terhadap pendidikan dan fasilitas pendidikan itu sangat sedikit. Jadi kayak kita yang kuliah di luar tuh merasa bahwa banyak hal yang harusnya mereka tahu gitu. Nah, akhirnya ya lewat buku itu bisa membuat mereka membayangkan dunia di luar kampung mereka. Jadi akhirnya kita bawa buku, walaupun bukunya berbahasa, kalau kita di sana menyebutnya kayak bukunya tuh bahasa Jakarta sekali gitu. Yang kalau kita baca kan anak-anak di sana tidak begitu paham. Jadi ya salah satunya adalah kita bawa bukunya, kita bacakan, tapi kita translate pakai bahasa mereka. Oh, Jadi begitu mereka, sulitnya ya. ya kita mentranslate karena kan kita sehari-hari juga berbahasa dengan mereka seperti itu kan. Jadi translate, dan mereka mulai tertarik gitu. Nah itu sih yang awal-awal akhirnya mulai ngebangun itu sama teman-teman komunitas. Akhirnya dari komunitas literasi membaca buku untuk anak-anak kemudian berkembang menjadi pemberdayaan. Ya. Itu switch ke arah pemberdayaannya tuh kenapa tuh, ada sesuatu atau gimana melihat? Itu berapa lama tuh dengan anak-anak komunitas dengan anak-anak itu? Gabung pemberdayaan 2019, bikin komunitas 2017 bikin komunitas, terus baru gabung pemberdayaan itu 2019. Nah, gabungnya itu juga volunteer sebenarnya. Oke. Nggak ada yang emang dengan LSM lokal, cuman kayak nggak ada yang kontrak gimana gitu, cuman volunteer aja. Dan akhirnya dari situlah mulai gabung memberdayakan terutama perempuan-perempuan ya. Jadi memberdayakan mereka, yaitu tadi anyaman lokal mereka diangkat gitu, terutama di kawasan penyangga konservasi. Jadi di situ kan ada kawasan konservasi yang perlu mereka lindungin fauna dan floranya di sana, tapi biasa oleh masyarakat biasa diambil ataupun mereka jual gitu karena ada yang minta.
Nah mereka dibikin alternatif penghidupan dengan anyaman itu. Jadi memberdayakan perempuan, terutama Mama-mama ya. mama-mama gitu, memberdayakan mama-mama. Terus ternyata menggali produk lokal itu bukan hanya produk, yaitu tadi yang saya bilang di awal. Ternyata itu mengandung banyak hal, story-nya, identitasnya, akhirnya digali semua pengetahuan lokal mereka terhadap produknya. Soalnya udah lama kan, karena mereka seperti tidak punya pasar untuk menjual itu. Jadi lama kelamaan pengetahuan lokal itu mereka mulai memudar, mulai hilang gitu. Kemampuan untuk membuat itu juga karena tidak laku gitu kan. Mereka menggunakan hanya untuk kebutuhan keseharian mereka gitu. Tapi kan ya sekarang makin modern gitu, semua ditergantikan kan. Jadi kayak ya udah dibuat seperlunya aja. Nah, tapi ketika kita coba untuk memberdayakan dan menggali, ternyata pengetahuan lokal mereka tuh banyak sekali, karena mereka mewarnai anyaman mereka tuh bukan cuman mereka tuh punya pewarna-pewarna alam. Jadi ada bahannya, ada proses pewarnaannya, ada yang sampai direndam di lumpur beberapa hari untuk menghasilkan warna apa kayak gitu. Nah itu tuh udah hampir hilang, tapi ketika digali lagi ternyata ada, dan itu dihidupkan kembali gitu. Yang tadinya beberapa tanaman-tanaman sudah mulai mereka tebang, sudah mulai tidak ada di kampung, mereka mulai nanam kembali. Karena tadi dia tanaman itu bermanfaat untuk pewarna, Iya. untuk anyaman mereka ya. Jadi itu tergali kembali pengetahuan lokal.